Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Banyak peristiwa misterius, ajaib dan aneh yang terjadi di dunia. Seperti fenomena kebangkitan hidup kembali, kejeniusan manusia, kemampuan hipnotis dan sebagainya. Simak dan ikuti kisah misterius kali ini di Mata Ketiga. Kita sering mengatakan seseorang yang selamat dari bencana pasti akan mendapatkan berkah setelah itu. Sederhananya, orang dahulu percaya bahwa orang-orang yang beruntung selamat dari kematian ini mungkin akan mendapatkan berkah yang tak terduga setelahnya, atau masih ada sesuatu yang belum diselesaikan mereka. Misalnya laporan dari berbagai belahan dunia mengatakan bahwa ada orang yang mengalami perubahan luar biasa setelah mengalami kecelakaan fatal. Orang yang sama sekali tak mengerti matematika tiba-tiba saja menguasai rumus matematika yang belum pernah dipelajarinya, bahkan melihat secara langsung pola dasar dari segala sesuatu. Selain itu, ada juga orang yang mengalami penyakit berat dan kritis tiba-tiba saja berubah drastis. Dia yang semula tidak bisa membaca atau menulis, tiba-tiba saja bisa semuanya dengan mahir dalam sekejap, dan apa yang dibicarakan atau ditulis adalah bahasa yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dia juga memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa dia bukan lagi sosok orang yang dulu. Lalu benarkah ada yang disebut kebangkitan di dunia ini? Apakah ini legenda atau memang benar-benar nyata? Kasus serupa terus dilaporkan dari berbagai belahan dunia, dan bahkan ada orang yang tak perlu mengalami suatu bencana, tetapi memperoleh kemampuan luar biasa saat bangun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan semua kekuatan gaib dan sulit dicerna akal sehat ini? Berikut informasi selengkapnya. Kejeniusan Jason Paget. Jason Paget yang lahir tahun 1970-an dikenal supel dan aktif sejak kecil. Di masa mudanya, ia mulai memperhatikan penampilan fisik sama seperti anak-anak muda pada umumnya. Jason Paget terus melakukan fitness, bahkan memotong gaya rambut paling populer di tahun 90-an, mencoba segala cara untuk membuat mata para gadis tertuju padanya. Pada tahun 2002, Jason Paget yang berusia 32 tahun ketika itu ke bar favoritnya. Dia dan beberapa temannya sedang menonton pertandingan bola di bar hari itu. Beberapa saat kemudian, Jason Paget keluar dari bar untuk menghirup sejenak udara segar. Tak disangka, baru jalan beberapa langkah, tiba-tiba bagian belakang kepalanya dipukul benda keras oleh seseorang. Jason Paget masih ingat bagaimana dirinya dipukul oleh pelaku penganiayaan. Selama sepersekian detik ia juga melihat kilatan-kilatan cahaya, kemudian jatuh pingsan. Ketika siuman, dia sudah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Entah sejak kapan Jason Paget telah diincar oleh preman setempat. Belakangan Jason Paget didiagnosis dokter dengan gegar otak parah dan pendarahan pada ginjal. Namun dia tidak menyangka sejak saat ini hidupnya mengalami perubahan drastis. Jason Paget yang awalnya supel dan ceria, tiba-tiba menjadi tidak berani keluar rumah dan berbicara dengan orang lain. Hingga kemudian dia mengambil palu dan memaku semua jendela rumahnya dengan selimut. Tidak hanya itu, Jason Paget juga terus mencuci tangannya berulang kali. Setelah mencuci tangannya, dia terus mengeringkan air di tangannya. Tetapi baru saja tangannya dilap kering, kemudian langsung mengira banyak bakteri di handuknya. Lalu dia terus mencuci secara berulang, kemudian dilap kering, cuci tangan lagi, dilap lagi, sama sekali tidak bisa dihentikan. Perilaku abnormalnya ini tiba-tiba membuat sosok dirinya berubah total setelah tertidur kelelahan selama 3 hari. Hari itu ketika Jason Paget bangun tidur dan saat membuka keran air, tiba-tiba saja secara tak terkendali dia menatap air yang terus mengalir, seolah-olah memasuki dunia air. Dia melihat aliran air di depannya tidak lagi dalam keadaan terus mengalir. Ia dapat melihat fraktal pusaran air dan bahkan dapat melihat secara langsung bentuk geometris dari air yang mengalir. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Jason Paget menyadari air juga perlu dibayar. Dia melihat jam dinding dengan tegang, mencoba menebak berapa banyak air yang dia buang. Akan tetapi begitu Jason Paget melihat jam, tiba-tiba dia terkejut dan terperangah karena dia tidak bisa melihat angka di dalam jam
tapi geometri di luar jam. Jason Paget yang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres dan saking tegangnya, dia mengambil susu dari lemari es dengan maksud untuk menyegarkan sejenak saraf pikirannya. Tapi tak disangka, ketika Jason Paget menuang susu, dia kembali melihat garis-garis yang sama. Garis-garis ini akan berubah seiring dengan segala sesuatu yang dilihatnya, terkadang statis dan terkadang dinamis. Sejak itu dunia yang dilihat Jason Paget sama sekali tidak sama seperti yang dilihat orang biasa pada umumnya. Saat itu terlintas dalam benak Jason, apakah aku sudah tidak waras? Belakangan Jason Paget sadar bahwa dia tidak gila, dia hanya bisa melihat sekilas hukum eksternal alam semesta. Saat ini Jason Paget satu-satunya pelukis di dunia yang bisa menggambar peta fraktal objek hanya dengan sekilas pandangannya. Hal yang dialami Jason Paget seketika membuat geger komunitas akademis. Banyak peneliti terus berusaha keras untuk menemukan jawaban dalam dari Jason Paget karena begitu dapat mengungkap kejeniusan Jason yang terbuka dalam sekejap itu, maka besar kemungkinan bisa membuka kotak Pandora dalam pikiran manusia. Kotak itu sekarang ada pada Jason Paget dan mungkin hanya selangkah lagi untuk membuka misterinya. Kebangkitan atau hidup kembali. Pada tahun 1959 silam, tiba-tiba terdengar berita aneh tapi nyata di kota praja Mailiao Yunlin yang menghebohkan masyarakat Taiwan ketika itu. Kejadian itu tidak hanya mengejutkan Chiang Kai-shek, tapi juga Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Chiang Kai-shek adalah mantan Presiden Republik Tiongkok Taiwan periode 1928 hingga 1949. Berita itu merupakan satu-satunya kasus dalam sejarah Taiwan yang telah diverifikasi tetapi tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, yakni kasus kebangkitan atau hidup kembali, atau orang mati yang hidup kembali setelah menitiskan rohnya ke jasad seseorang. Wu Lin Wang Yao adalah penduduk asli Yunlin, Taiwan. Dia yang lemah dan sakit-sakitan sejak kecil, tidak memiliki kesempatan untuk sekolah, belajar membaca dan menulis. Pada tahun 1959, kondisi kesehatan Wu Lin Wang Yao semakin buruk, bahkan sempat tidak sadarkan diri, koma dan dirawat di rumah sakit setempat. Saat itu kondisi penyakit Wu Lin Wang Yao sangat mengkhawatirkan. Dokter bahkan berpesan kepada keluarga untuk siap menerima akhir terburuk. Pada saat segenap keluarga pasrah dan menyerahkan semuanya kepada takdir, tiba-tiba saja secara ajaib Wu Lin Wang Yao bangun dari tidur panjangnya. Bukan main bahagianya orang-orang yang menyaksikan semua keajaiban itu. Namun tak disangka, Wu Lin Wang Yao yang sadar kembali mengalami serangkaian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan. Dia mengatakan kepada kerabatnya bahwa namanya bukan Wu Lin Wang Yao, tetapi Chu Xiuhua. Bukan seorang wanita berumur 38 tahun, melainkan seorang gadis berumur 18 tahun. Ia berasal dari Kinmen. Saat terjadi krisis Selat Taiwan kedua, orang tuanya kemudian memutuskan membawa Chu Xiuhua atau Wu Lin Wang Yao ke Taiwan. Untuk diketahui, krisis Selat Taiwan kedua juga disebut krisis Selat Taiwan 23 Agustus 1958, yakni konflik yang terjadi antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Republik Tiongkok Taiwan, di mana Republik Rakyat Tiongkok menyerang kepulauan Masu dan Chuo Moi di Selat Taiwan untuk merebut kepulauan tersebut dari Republic of China Taiwan. Saat Wu Lin Wang Yao dibawa ke Taiwan itu, tak diduga dia terpisah dari orang tuanya. Dia seorang diri datang ke Taiwan dengan perahu kecil. Ketika perahunya mendarat di Taiwan, karena harta benda yang dibawanya memicu niat jahat orang-orang di pantai. Harta benda Wu Lin Wang Yao dirampas. Wu Lin Wang Yao lalu didorong ke laut, dia kehilangan nyawanya. Untungnya rohnya dibantu oleh dewa atau malaikat peri menurut keyakinan bangsa barat. Istilah dewa mengacu pada keyakinan umat Buddha yang meyakini bahwa fenomena apapun di alam semesta memiliki berbagai dewa yang bertanggung jawab. Ambil air sebagai contoh, ada dewa sungai, ada dewa laut, bahkan segala sesuatu di alam semesta ada dewanya masing-masing. Di antara para dewa ini tidak ada pemimpin, jadi bukan milik satu sama lain, hanya Tuhan sebagai penguasa langit dan bumi.
Berkat bantuan dewa, Wu Lin Wang Yao bangkit lagi ke dunia dengan menitiskan rohnya ke jasad seseorang. Setelah mendengarkan cerita ini, keluarga Wu Lin Wang Yao tidak terlalu memikirkannya. Mereka menganggap kesehatan Wu Lin Wang Yao belum sepenuhnya pulih sehingga pikirannya terganggu. Namun setelah keluar dari rumah sakit, Wu Lin Wang Yao bukan saja tidak kembali ke sosok dirinya yang sebenarnya, sebaliknya ia mulai bisa membaca koran, menulis, dan menghitung. Perlu dicatat, sebelumnya jelas-jelas Wu Lin Wang Yao tidak pernah sekolah, tidak bisa membaca atau menulis. Dalam kedokteran, fenomena yang terjadi setelah sembuh dari sakit serius paling hanya akan menunjukkan perangai yang berbeda dengan sebelumnya, tetapi belum pernah terjadi ada orang yang tiba-tiba saja bisa membaca dan menulis tanpa bimbingan guru sekolah. Selain itu, keluarganya tahu persis Wu Lin Wang Yao hanya bisa berbicara bahasa Taiwan sebelum dia sakit parah, tetapi setelah pulang ke rumah, dia malah sudah bisa berbicara bahasa Mandarin. Keluarga juga sempat curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres dengan Wu Lin Wang Yao. Keluarganya bahkan pernah membawanya ke Tainan Army Hospital Taiwan untuk pemeriksaan otak. Tak disangka, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya normal. Yang lebih mencengangkan adalah setelah dilakukan verifikasi, ternyata pada tahun 1958, memang ada seorang gadis bernama Chu Xiuhua di Kinmen, Taiwan. Warga setempat tahu persis mereka sekeluarga ke Taiwan dengan perahu, jika bukan titisan roh. Lalu bagaimana Wu Lin Wang Yao yang tidak pernah meninggalkan kota Kabupaten Yunlin, Taiwan, bisa tahu peristiwa kematian yang dialami seorang gadis muda bernama Chu Xiuhua di Kinmen? Meskipun dia sempat mengetahui proses kematian Chu Xiuhua, lalu bagaimana ceritanya Wu Lin Wang Yao yang tidak pernah bisa membaca, menulis, dan berbahasa Mandarin itu tiba-tiba saja dalam sekejap bisa menguasai semua itu? Mari kita lanjutkan tanda tanya ini. Hipnotis. Pada tanggal 18 Maret 1877, Edgar Cayce lahir di Kentucky, Amerika Serikat. Orang tuanya memperhatikan dengan cermat Edgar Cayce berbeda dari bocah-bocah lain seusianya sejak kecil. Misalnya, Edgar Cayce seringkali berbicara dengan orang yang tidak ada, atau memberitahu orang tuanya barusan ada seorang wanita yang memancarkan cahaya bertemu ke rumah. Orang tuanya mengira bahwa fenomena ini akan berhenti saat anaknya sedikit lebih besar nanti. Tapi tak disangka setelah sedikit dewasa, meskipun Edgar Cayce memang tidak lagi melihat sosok orang yang tidak ada, tetapi terjadi fenomena aneh lainnya. Suatu ketika saat Edgar Cayce sedang sekolah, dia benar-benar merasa sangat mengantuk, hingga akhirnya tak tahan tertidur pula sejenak di atas buku pelajarannya. Namun tak disangka setelah bangun tidur, dia mendapati dirinya sudah menghafal semua isi dalam buku pelajarannya. Saat itu orang-orang terperangah kaget dan tidak berani percaya ada hal seperti itu di dunia ini. Namun tidak peduli berapa kali gurunya bereksperimen, selama Edgar Cayce tidur sejenak di atas buku pelajarannya, dia sudah menghafal semua isi buku itu dalam tempo yang sangat singkat. Setelah beranjak dewasa, secara kebetulan Edgar Cayce dihipnotis oleh seorang penghipnotis. Tak disangka ketika Edgar Cayce dalam keadaan terhipnotis, ia melihat penghipnotis di depannya itu terjangkit penyakit MAH yang serius. Penghipnotis itu terkejut seketika saat itu. Dalam hati ia seakan bergumam, asisten saya saja tidak tahu dia punya penyakit MAH. Lalu bagaimana Edgar Cayce yang baru pertama kali bertemu dengan penghipnotis itu tahu tentang penyakitnya? Penghipnotis itu memutuskan untuk meminum obat yang diresepkan oleh Edgar Cayce. Tak disangka penyakit MAH penghipnotis itu secara ajaib sembuh seketika. Sejak itu, Edgar Cayce yang sama sekali tidak memiliki latar belakang medis, di mana setelah dihipnotis, selain dapat mendiagnosis penyakit fisik orang lain, ia juga bisa menggunakan istilah-istilah medis yang hanya diketahui oleh dokter profesional. Ada yang mengatakan hipnotis itu terasa seperti tertidur, tapi juga sedikit berbeda. Jadi bisakah seseorang tanpa perlu dihipnotis dan hanya perlu tidur sejenak untuk mendapatkan kemampuan luar biasa seperti Edgar Cayce? Setelah menyaksikan cerita-cerita tadi, bahwa orang-orang yang disebutkan di atas seperti Jason Paget, Wu Lin Wang Yao, Edgar Cayce,
semuanya tiba-tiba saja berubah drastis setelah otak mereka memasuki tahap tertentu, seperti koma, hipnotis, tertidur, dan sebagainya. Jadi ada yang berpikir, mungkinkah ada ruang misterius di alam semesta ini yang menyimpan semua kecerdasan, pengetahuan, dan kesadaran itu hanya saja tidak terlihat oleh mata manusia? Kadang-kadang dalam situasi tertentu, beberapa orang dapat mengadakan kontak dengan mereka, ruang misterius alam semesta, kemudian mengekstrak informasi darinya. Jika garis ini dapat dihubungkan kembali, lalu siapa yang membuatnya terputus ketika itu? Demikian informasi mata ketiga kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui kisah-kisah peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.